Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla haitsu qala ta'ala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segenap pujian dan rasa syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rob tempat kita menggantungkan segenap asa dan harapan. Rob tempat kita mengadukan segala problematika kehidupan. Rob tempat kita berserah diri atas segala macam kelemahan dan kepapaan. Hanya kepadanya lah kita menyembah, tunduk patuh secara total dengan menjalankan segala perintah juga menjauhi segala larangan. Dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan atas segenap ketidaksanggupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya yang istiqomah hingga hari akhir nanti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Tidak lupa khatib mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat semuanya. Mari kita selalu berusaha meningkatkan dan menumbuh suburkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita laksanakan segala perintahnya, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang kita senangi maupun yang kita benci. Juga kita berusaha menjauhi semua larangannya, baik yang berat ataupun yang ringan, baik yang kita senangi maupun yang kita benci. Karena memang demikianlah prinsip hidup seorang mukmin sejati. Siapa yang mampu taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka dialah orang yang akan mendapatkan keberuntungan besar dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, gema takbir, tahlil dan tahmid meluncur deras dari miliaran lisan-lisan kaum muslimin seluruh dunia, dan khususnya ratusan juta kaum muslimin di Indonesia, sebagai bentuk pengagungan dan ketundukan kepada Zat yang maha mulia lagi maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal kita di sepenuh bulan Ramadan diterima, sehingga bisa memperberat amal kebajikan di hari akhirat kelak. Kenapa kita berdoa? Karena manusia yang paling mulia di kolong langit ini, yaitu Nabi Muhammad SAW pun berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadana wa tasliyatu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tabrani. Kenapa kita berdoa? Karena generasi manusia terbaik setelah Nabi pun berdoa, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian orang yang banyak meminta untuk diterima amal ketimbang amal itu sendiri. Mu'alla bin Fadl berkata, adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, dan mereka berdoa kepada Allah supaya amalan Ramadan mereka diterima selama 6 bulan setelah Ramadan berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, memperoleh kemuliaan hidup adalah cita-cita dan harapan setiap hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Karena memang itulah fitrah asalnya manusia yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Namun pertanyaannya, kemuliaan seperti apakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang dicintainya? Apakah kemuliaan lantaran ia memiliki banyak harta, perusahaan besar, pertambangan, sumber daya alam baik darat maupun laut?
Apakah kemuliaan lantaran ia memiliki keturunan yang banyak, masing-masing berjaya dalam karir, jabatan yang tinggi, gubernur, bupati, menteri, anggota dewan, atau bahkan presiden? Apakah kemuliaan karena memiliki bala tentara kuat dan hebat, kendaraan tempur modern, senjata canggih, dan lain sebagainya? Padahal kita saksikan orang-orang terdahulu yang Allah berikan kepada mereka kelebihan dunia, namun justru mereka dibinasakan layaknya Namrud, Fir'aun, Qarun, dan Hanan. Maka tentulah kemuliaan yang Allah kehendaki dan itu menjadi cita-cita kita semua adalah kemuliaan menurut kacamata agama, kemuliaan menurut kehendak Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tidak ada cara yang paling baik untuk menggapai kemuliaan hidup melainkan kita harus bercermin dan mengikuti jejak pendahulu yang telah memperoleh kemuliaan hidup, sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberi nasihat. Barang siapa di antara kalian ingin mencontoh, maka hendaklah mencontoh orang yang telah wafat, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang masih hidup tidak akan aman dari fitnah. Adapun mereka yang telah wafat, merekalah para sahabat Rasulullah. Mereka adalah umat yang terbaik saat itu. Mereka paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling baik keadaannya. Mereka adalah kaum yang dipilih Allah untuk menemani nabinya yang mulia dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Mari kita petik nasihat yang agung sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam memaknai kemuliaan hidup manusia. Kemuliaan hidup manusia menurut Umar bin Khattab adalah kalaulah bukan untuk melaksanakan 3 hal, maka aku tak ingin hidup di dunia. Kalaulah tidak supaya aku bisa meletakkan jidatku ke tanah sebanyak 5 kali sehari semalam. Kalaulah tidak supaya aku bisa duduk bersama saudara seiman di majelis ilmu untuk mendapatkan nasihat mulia, sebagaimana buah yang telah masak dipetik dari pohonnya. Kalaulah tidak supaya aku bisa berjihad di jalan Allah, maka untuk apa aku hidup di dunia? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dari nasihat mulia sahabat Umar bin Khattab di atas dapat kita simpulkan bahwa hidup seseorang itu akan mulia, berfaedah, dan memberi kontribusi positif untuk agama dan umat manusia manakala ia didedikasikan pada 3 hal inti. Hidup untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan dengan sholat 5 waktu. Hidup untuk meningkatkan kualitas diri seorang muslim dengan cara mencari ilmu, dan hidup untuk perjuangan dengan berjihad di jalan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketahuilah
Jamaah sekalian, bahwasanya salat adalah ibadah yang agung dalam agama Islam dan juga merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Ia menjadi pembeda antara si muslim dan si kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Bainal abdi wa bainal kufri wal iman was as-salatu faida tarokaha faqad asroka. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Tabrani. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban dan menjadi pengendali tubuh kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu wa in saluhat faqad aflaha." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Sholat menjadi barometer tegak atau robohnya bangunan agama seseorang. Rasul amril Islam wa amadus shalah. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jamaah sekalian, renungkanlah ayat berikut ini. Di akhirat kelak ada penyesalan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka karena sebab mereka meninggalkan salat. Anil mujrimina masalakakum fi saqar. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 41 sampai dengan 43. Apa yang menghalangi kita untuk sholat? Setiap hari kita menyaksikan orang tua rentak dengan badan tergopoh saat berjalan. Ia tetap sholat dan ternyata ia adalah bapak atau ibu kita sendiri. Setiap hari kita menyaksikan anak kecil nangungil yang belum balik. Ia sudah rajin ke sholat, ke masjid untuk sholat dan ternyata ia adalah anak kita sendiri. Setiap hari kita juga menyaksikan orang berpenampilan necis, rapih, terlihat orang kaya dan berpendidikan juga rajin sholat. Begitu juga sebaliknya, orang miskin papa yang berpakaian lusuh, bau berkeringat dan amburadul, mereka juga rajin sholat. Jika pemandangan orang sholat dengan berbagai latar belakangnya yang berbeda-beda itu juga tidak menyadarkan kita untuk sholat, maka butuh contoh yang seperti apa lagi kita mau sadar tentang sholat. Masjid sebagai tempat untuk ibadah ini pun hari ini sudah sungguh luar biasa indah dan bagusnya. Lengkap fasilitasnya, ada karpet tebal, lampu terang, kipas angin, lengkap. Berikut juga AC. Bahkan kadang ada suguhan makanan dan minuman gratis. Jika itu pun tidak menyadarkan kita untuk sadar sholat, maka butuh fasilitas seperti apa lagi untuk menyadarkan kita akan kewajiban sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mencari ilmu hukumnya adalah wajib, khususnya ilmu yang fardu ain, yaitu ilmu agama Islam. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma."
dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Mencari ilmu adalah cara cepat untuk masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa man salakaka tariqaka yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqal ilal jannah. Hal ini dikarenakan 4 hal. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. Menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Dengan ilmu, Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tidak ada tugas paling mulia dalam hidup manusia setelah lahir ke dunia kecuali menegakkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu bercerai-berai tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran surat Asy-Syura ayat 100 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wajahidu billahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jihad adalah istilah syar'i dalam Islam. Jangan ditakuti, dialah jalan pendahulu dalam menegakkan agama. Imam Ausal mengatakan, 5 perkara yang menjadi kebiasaan umat para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Yang pertama, menetapi jamaah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghidupkan sunnah Nabi. Yang keempat, memakmurkan masjid. Dan yang kelima, jihad fisabilillah. Jihad adalah amalan yang sangat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan kalian. Orang yang punya potensi harta, gunakan untuk perjuangan. Orang yang punya potensi jiwa atau fisik, maka gunakan. Orang yang punya potensi lisan atau ilmu, maka gunakan untuk perjuangan. Allah ingin melihat apa yang kita sudah berikan untuk agama ini. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Kita lihat alam Islam hari ini. Palestina masih terjajah, bumi berbarokah Syam, khususnya Suriah, masih menangis, Muslim minoritas Uighur masih teraniaya, dan yang lainnya. Selama bumi Allah masih ada dijajah oleh kaum kufar,
maka perjuangan Islam akan terus tetap berlaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik bersabda,